Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizal Fakih Ilmawan dengan NIM 2023-11161. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat mengenai apa sih model reference adaptive control itu. Jadi, di slide berikutnya itu saya akan membahas model reference adaptive control atau MRAC pada sistem pengendalian suhu reaktor industri. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kita akan membahas pengertian model reference adaptive control atau MRAC ini. Itu merupakan salah satu pendekatan dalam sistem kontrol adaptif yang dirancang untuk menangani ketidakpastian atau perubahan parameter dalam sistem yang dikendalikan atau plan-nya. MRAC bekerja dengan membandingkan respons sistem nyata terhadap respons dari sebuah model referensi yang menggambarkan perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, model referensi merupakan representasi ideal dari sistem yang berfungsi sebagai acuan. Tujuan utama dari MRAC adalah membuat keluaran dari sistem nyata atau plan mengikuti keluaran dari model referensi, meskipun parameter dalam sistem nyata tidak diketahui atau berubah-ubah seiring waktu. Dalam implementasinya, MRAC terdiri dari beberapa komponen utama yaitu plan, model referensi, pengendali adaptif, dan hukum adaptasi. Oke, di sini kurang lebih diagram blok dari MRAC. Ada controller, ada plan, ada mekanisme adaptasi, ada parameter controllernya, dan ada model referensinya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada tujuan model reference adaptive control atau MRAC. Nah, tujuan utamanya dari MRAC ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikendalikan atau plan dapat mengikuti perilaku atau respon yang diharapkan, seperti yang ditentukan oleh model referensinya. Meskipun parameter dalam plan tidak diketahui secara pasti atau mengalami perubahan. Dengan kata lain, MRAC dirancang agar tracking error, yaitu selisih antara output plan dan output model referensi dapat diminimalkan seiring waktu. Bahkan dalam kondisi adanya ketidakpastian dinamis atau non-linear pada sistem. Selain itu, MRAC yang bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan meskipun terjadi gangguan atau variasi dalam parameter. Hal ini dicapai melalui mekanisme adaptasi yang terus-menerus memperbarui parameter kontrol berdasarkan informasi dari kesalahan sistem. Oke, saya lanjut. Di sini ada manfaat model reference adaptive control atau MRAC. Oke, penerapan MRAC dalam sistem kontrol memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks industri modern yang kompleks dan dinamis. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuan adaptasi otomatis terhadap perubahan parameter sistem. Ini sangat penting dalam sistem nyata di mana karakteristik fisik plan bisa berubah karena pengaruh lingkungan, kausan komponen, atau variasi beban kerja. Dengan MRAC, sistem tidak perlu dikonfigurasi ulang secara manual setiap kali terjadi perubahan, karena pengendali akan menyesuaikan parameternya secara otomatis. Oke, selain itu, MRAC juga memberikan peningkatan performa tracking, yaitu kemampuan sistem dalam mengikuti sinyal referensi dengan akurasi tinggi. Hal ini menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi di mana presisi dan kecepatan respon sangat penting, seperti pada sistem kendali penerbangan, robotika, dan kendaraan otonom. MRAC juga berguna dalam sistem yang sulit untuk dimodelkan secara akurat karena tidak memerlukan informasi pasti tentang semua parameter sistem untuk berfungsi dengan baik. Manfaat lain dari MRAC adalah peningkatan keandalan dan fleksibilitas sistem kontrol. Oke, saya lanjut. Di sini ada prinsip kerja model reference adaptive control MRAC. Nah, bisa dilihat di sini ada diagram bloknya. Pertama, kita mulai dari set point atau masukan diberikan kepada sistemnya, yang kemudian dibandingkan dengan keluaran dari proses untuk menghasilkan yang namanya sinyal error. Sinyal error ini dikirim ke controller yang berfungsi mengatur aksi kontrol agar keluaran proses mendekati nilai yang kita inginkan.
Oke, pada saat yang sama, referensi model menghasilkan sinyal model output yang mempresentasikan respon ideal sistem terhadap nilai set pointnya. Nah, selisih antara model output dan controller output digunakan oleh adjustment mechanism untuk menyesuaikan parameter pengendali. Mekanisme ini secara adaptif memperbarui parameter pada controller sehingga sistem mampu beradaptasi terhadap perubahan dinamika atau gangguan pada proses. Loop yang melibatkan penyesuaian parameter disebut parameter adjustment loop. Bisa dilihat di sini. Sedangkan jalur utama dari set point hingga output disebut dengan normal loopnya. Dengan cara ini, MRAC mampu menjaga performa sistem agar tetap sesuai dengan perilaku model referensi meskipun terjadi variasi dalam kondisi operasi pada parameter sistem. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada penerapan dari model reference adaptive control atau MRAC ini. Kita ambil suatu kasus itu sistem pengendalian suhu reaktor industri. Dalam sistem pengendalian suhu reaktor industri, menjaga suhu proses pada nilai yang diinginkan merupakan hal yang sangat penting karena kestabilan suhu mempengaruhi kualitas produk, efisiensi energi, dan keselamatan operasi. Namun, sistem reaktor biasanya memiliki karakteristik yang kompleks dan dapat berubah-ubah akibat faktor seperti variasi beban panas, perubahan laju aliran fluida, reaksi kimia yang tidak stabil, serta pengaruh lingkungannya. Kondisi nilai yang membuat pengendalian suhu dengan metode konvensional atau biasanya kita pakai PID statis seringkali kurang efektif. Untuk mengatasi hal ini diterapkanlah model reference adaptive control atau MRAC. Oke, di sini ada cara kerja model reference adaptive control MRAC pada sistem pengendalian suhu reaktor industri. Pada sistem MRAC, model referensi digunakan untuk menggambarkan respon suhu yang ideal terhadap perubahan set point. Misalnya, model referensi ini mendefinisikan bahwa ketika suhu diubah dari 80 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, sistem harus mencapai suhu tersebut dalam waktu tertentu tanpa overshoot yang berlebih. Controller kemudian mengatur aktuatornya, misalnya katup aliran pendingin atau pemanas listrik, untuk mengontrol suhu reaktor agar mengikuti respon model tersebut. Selanjutnya, mekanisme ini penyesuaian atau adjustment mechanism memantau perbedaan antara suhu aktual reaktor output system dengan suhu dari model referensi atau model output. Perbedaan ini digunakan untuk menyesuaikan parameter kontrol secara adaptif, misalnya menaikkan atau menurunkan gain proporsional, integral, ataupun derivatif, agar sistem aktual dapat mengikuti perilaku model ideal dengan lebih akurat. Sebagai contoh, jika terjadi peningkatan beban reaksi yang menyebabkan suhu naik melebihi target, MRAC akan mendeteksi perbedaan tersebut dan secara otomatis memperbaiki parameter kontrol agar sistem lebih cepat menstabilkan suhu ke nilai referensinya. Sebaliknya, jika reaksi melambat atau pendinginan berlebihan, MRAC akan menyesuaikan kembali parameter untuk mempertahankan kestabilan suhu. Oke, baik. Pada slide selanjutnya ini, yaitu simulating sistem pengendalian suhu reaktor industri pada MATLAB. Nah, di sini bisa dilihat. Pertama, pada step ini itu berfungsi sebagai pemberi nilai referensi atau nilai set point-nya. Nah, misalnya suhu target pada reaktor industri yang ingin dipertahankan. Oke, nilai ini kemudian dibandingkan dengan keluaran sistem sehingga menghasilkan sinyal error yang menunjukkan selisih antara suhu yang diinginkan dan suhu aktualnya. Sinyal error tersebut selanjutnya diproses oleh 3 blok penguat, yaitu ada gain 1, ada gain 2, dan ada gain 3, yang masing-masing mewakili aksi kontrol integral, proporsional, dan juga derivatif dari pengendali PID ini. Blok integrator itu digunakan untuk menjumlahkan error terhadap waktu, sedangkan blok derivatif berfungsi untuk mendeteksi laju perubahan error. Ketiga aksi kontrol ini digabungkan menjadi satu sinyal kendali yang dikirimkan menuju blok transfer function yang merepresentasikan model dinamis dari sistem reaktor industri dengan karakteristik thermal tertentu. Melalui proses ini, pengendali berusaha menyesuaikan aksi kontrol secara adaptif agar keluaran sistem atau suhu reaktor mengikuti respon model referensi yang diinginkan. Jika terjadi perubahan kondisi seperti gangguan panas atau variasi beban, sistem MRAC ini
akan tetap berupaya menjaga suhu sesuai nilai set pointnya dengan menyesuaikan respon pengendalinya. Hasil dari simulasi dapat diamati pada skop. Nanti kita bisa lihat pada skop ini, dia menampilkan perbandingan antara sinyal referensi dan keluaran sistem. Dengan demikian, simulasi ini menggambarkan bagaimana kurang lebih konsep MRAC mampu menjaga kestabilan dan akurasi suhu reaktor industri melalui mekanisme kontrol adaptif berbasis PID. Oke, saya lanjut. Nah, di sini itu adalah hasil grafik sistem pengendalian suhu reaktor industri pada MATLAB. Tadi jika kita lihat di sini, ini kan skop 0. Jadi kita buka yang skop 0 ini, dia akan menghasilkan kurang lebih grafiknya seperti ini. Dia akan naik sangat cepat dan hanya dikit banget menghasilkan yang namanya overshoot. Habis itu langsung dia akan mencapai kestabilannya. Jadi sistem ini sangat bagus untuk kita buat di pengendalian suhu reaktor industri di pabrik-pabrik. Oke. Conclusion atau kesimpulan. Jadi model referensi adaptive control atau MRAC pada sistem pengendalian suhu reaktor industri merupakan metode kendali adaptif yang mampu menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis agar keluaran sistem mengikuti respon ideal dari model referensi. Dengan memanfaatkan perbandingan antara suhu aktual reaktor dan keluaran model referensi, MRAC terus memperbaiki parameter pengendali secara real time untuk menjaga kestabilan suhu meskipun terjadi perubahan kondisi operasi seperti variasi beban panas atau laju reaksi kimia. Penerapan MRAC membuat sistem pengendalian suhu menjadi lebih tangguh, responsif, dan efisien dibandingkan metode konvensional. Hal ini menjadikannya solusi yang efektif untuk industri yang menuntut kestabilan dan akurasi tinggi dalam menjaga suhu proses produksi. Oke, terima kasih. Baik, jadi mungkin itu saja presentasi video tugas 3 saya pada matkul sistem kontrol adaptif. Mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.